Bapak Ibu, terus terlalu tegang. Saya punya teman satu nama Peter. Dulu kami di Soe. Terus ada orang tanya dia, kami duduk-duduk ada orang tanya dia. Peter, Adi bisa tanya sedikit? Ya. Tahu Pak Hibu Puruma? Dia bilang tahu. Di sebelah situ itu bab tua Puruma rumah kedua. Terima kasih adik ya. Pasti mau jalan Jupiter bilang, Om, ya, awas anjing Om. Ini Om bilang, ada anjing. Iya, tapi tidak apa-apa Om. Itu hanya patung sah. Itu cerita saya ingat sekali. Patung anjing, mendengar anjing kan ketakutan. Tapi ketika dengar itu hanya patung, itu Om bilang, loh. Anjing yang hanya patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa menggigit, tidak bisa menggonggong, tidak bisa semuanya. Dan itu berarti tidak hidup. Tidak hidup. Hari ini saudara-saudara, kita akan ada dan terus semoga akan ada dalam perayaan Paskah ini. Semangatnya harus terus tumbuh, hidup di dalam kita. Apa tujuan utama dari Paskah itu dan perayaan-perayaannya? Satu, kita harus makin menjadi seperti Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kembali mujizat dan kuasa-kuasanya. Dan karena itu kita berproses dalam hidup ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan saudara tahu, ketika makin menjadi serupa dengan Kristus, kita makin mahal. Karena yang Yesus buat ini buat kita. Semua yang makin asli kepada Kristus makin mahal harganya, makin mahal. Betul toh? Rambut palsu itu kalau makin menuju asli kan tambah mahal. Gigi palsu, kaki palsu. Semua yang palsu itu kalau makin menjadi asli tambah mahal toh? Itulah harga kita di hadapan Tuhan. Kalau makin menjauh dari keaslian, minta maaf, kita makin tidak berharga. Makin rendah, makin rendah, makin rendah. Jadilah serupa seperti Kristus. Saudara, hari ini kita berpesta. Ibadah kita sedikit berbeda. Ada puji-pujian, ada ekspresi. Kita sama-sama datang semua pakai baju-baju yang cerah. Wih, saya senang sekali. Saya tidak mau turun dari sini. Hanya ingin lihat saudara-saudara pun kecerahan ini. Ini lihat dari dekat tuh cerah ini, bukan lihat dari jauh ini. Dekat. Cerah. Saya suka itu. Tapi saudara tahu pesta. Orang kalau hidup tanpa pesta juga tidak baik. Orang hidup tanpa pesta itu tidak baik. Karena itu orang tidak tahu bersyukur. Masa Tuhan buat dalam hidupnya. Terus dia tidak buat sesuatu. Begitu harus buat. Dalam perayaan pesta itu sajiannya agak beda. Menunya beda sedikit. Tampilannya ada beda sedikit. Tidak apa. Tapi saya ingin bilang pada saudara. Yang membuat kita bertumbuh itu bukan di pesta. Yang buat kita bertumbuh bukan di pesta. Yang buat kita bertumbuh tuh yang makan pagi, makan siang, makan malam di rumah. Siapa juga mau bikin pesta ke kita tiap hari? Orang tidak ada kerjaan. Yang buat kita bertumbuh itu karena kita makan pagi, makan siang, makan malam. Yang membuat saya berat 65, saudara 89, ada yang 103, ada yang hanya 13. Itu semua di rumah. Bukan di pesta toh, amin. Pesta harus ada, tanda syukur. Tapi pesta itu tetap harus ada di rumah supaya terus banget. Siapa di sini yang tidak makan di rumah tapi di pesta saja? Kan tidak toh? Mari kita lanjutkan hidup ini lebih banyak di rumah, bukan di pesta. Saudara, roh itu harus begitu kuat di kita. Nah, saudara-saudara, cerita hari ini dalam teks yang kita baca dimulai di hari Minggu pagi-pagi itu. Ketika perempuan-perempuan itu tidak merasa tenang. Kematian Yesus hari Jumat itu horor sekali. Menakutkan. Apalagi bagi mereka yang mengaku dekat dengan Yesus. Berani mengaku risiko bisa mati juga. Sehingga ada kecenderungan mereka berkumpul di rumah-rumah dan tidak mau keluar. Tapi ada keadaan yang membuat perempuan-perempuan ini tidak aman. Mereka ingin keluar. Kenapa? Tradisi mereka mengatakan seorang yang mati itu harus diminyaki dulu.
Mereka tahu bahwa hari Jumat itu tidak ada waktu untuk itu. Yesus putus napas kira-kira jam 3 sore. Tidak bisa langsung sentuh dia. Hanya Yusuf yang sedikit berani untuk menghadap Pilatus dan meminta, Tuhan saya meminta mayat Yesus. Dan Pilatus sedikit kaget mendengar Yesus mati. Langsung setelah jam 6 itu masuk hari Sabat. Mereka tidak boleh melakukan apapun. Tapi mereka gelisah, mereka harus buat sesuatu bagi Tuhan. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Mereka cari rempah-rempah. Saya yakin itu pasar, walaupun di situ bilang mereka membeli, pasar belum buka pagi-pagi kecuali pasar Oesau. Pagi. Mereka cari rempah-rempah. Perempuan-perempuan ini kemudian berjalan menuju kuburan itu. Laki-laki dong tidak keluar. Perempuan dong keluar. Untung baik belum zaman HP itu. Kalau tidak dipu suami dong SMS. Pi mana? Mereka pergi cari Yesus ke kuburan. Kata orang di kuburan itu banyak setan. Betul? Coba ulang Kata orang di kuburan itu banyak setan, betul? Tidak betul. Di kuburan itu mungkin banyak mayat, tapi belum tentu banyak setan. Di gereja tuh setan juga ada. Ada kok tidak? Wih. Kepu semangat Leo omong bilang setan ada di gereja. Tapi mereka menggagalkan rasa takut mereka. Memenangkan rasa takut mereka pergi ke kubur itu, saudara. Itu luar biasa. Pertanyaannya kenapa? Kalau kita belajar dari perempuan-perempuan ini, mereka telah melayani Yesus sejak awal, ketika masih di Galilea. Mereka orang-orang yang punya hubungan pribadi yang dekat dengan Yesus, dan itu membuat mereka berani keluar. Ketakutan mereka tiada. Mereka ingin cari Yesus. Saya pernah bilang kepada saudara, waktu saya di Sabu, 2 orang datang bilang kepada saya, Pak Pendeta, ini ada penyesatan ini. Saya bilang, kenapa? Bapak orang lagi menulis 12 jam terakhir bersama sang guru, dan itu disebutkan bahwa Yesus tidak mati. Yang mati itu Yudas. Digantikan secara ajaib, secara gaib. Yudas yang mati, Yesus tidak mati. Terus Yesus gimana kok menikah dengan orang-orang Perancis dan ini penyesatan berat Pak Pendeta. Waktu dia ngomong begitu saya senyum-senyum. Terus dia bilang, Pak Pendeta kenapa senyum-senyum? Saya bilang, jadi kamu pun mau saya menangis. Biarkanlah saya senyum. Mereka marah untuk satu sikap itu. Terus saya tanya dorang, saudara, kamu 2 ingin menyelesaikan persoalan ini? Iya. Saya mau tanya, kamu 2 punya kemampuan untuk menarik kembali peredaran buku-buku itu? Punya kemampuan? Tidak. Kamu 2 punya kemampuan untuk menghapus memori ketika orang-orang sudah baca buku itu? Punya kemampuan? Dia bilang tidak. Berarti sama saja kegelisahanmu tidak menyelesaikan masalah. Tapi saya ingin bilang kepada saudara-saudara, saya bilang kamu 2 dengar ini. Cara menyelesaikannya gampang. Bilanglah kepada orang-orang yang membagikan itu. Bilanglah kepada mereka yang mengkampanyekan bahwa Yesus bukan Tuhan. Bilang kepada mereka, tulis buku tambah banyak. Bagilah secara cuma-cuma. Makin banyak, pakai media semuanya di dunia. Bagilah kepada dunia ini. Dan saya ingin bilang kepada saudara, perjumpaan pribadi saya dengan Yesus tidak bisa dipatahkan hanya karena itu buku kecil itu. Tidak bisa. Harga paling tinggi kita dengan Tuhan adalah perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi itu yang membuat kita lenyap dari rasa takut. Siapa lagi yang akan bisa jadi lawan kita kalau Kristus di pihak kita? Karena kita punya hubungan pribadi. Saudara boleh belajar siapa itu Maria Magdalena, siapa itu Maria ibu Yakobus, siapa itu Salome. Mereka perempuan-perempuan dengan Yesus dan punya pengalaman bersama Yesus. Sampai di sana mereka ingin meminyaki. Tapi saudara tahu, apakah mereka akan dekat dengan Yesus kemudian masalah tidak ada? Tidak. Mereka pergi ke kubur itu dengan masalah. Masalah yang mereka percakapan adalah siapakah di antara mereka yang bisa gulingkan batu kubur itu. Alkitab mencatat batu yang ada di pintu kubur itu teramat besar.
Sekarang kita bawa ini barang-barang semua, tapi mau masuk bagaimana? Batu besar. Tapi mari kita pergi dulu. Jangan hanya karena ada batu besar di situ lantas kita tidak pergi. Mari pergi dulu. Catatannya ringan, saudara. Kalau saudara dan saya berani mencoba sesuatu hari ini, ada dua kemungkinan. Bisa jadi, bisa tidak jadi. Tapi kalau saudara dan saya tidak mencoba, hanya satu kepastian, yaitu gagal. Kalau kita berani mencoba, masih ada dua kemungkinan. Bisa iya, bisa jadi. Mungkin juga tidak jadi. Tapi kalau kita tidak mencoba sama sekali, hanya ada satu kepastian, yaitu gagal. Saya berharap setelah pemberitaan firman hari ini, kita berani mencoba. Apa-apa yang kita coba, sebentar kita belajar dari teks ini. Saudara, kalau kita lihat dan kita perhatikan teks ini, pesannya makin mengerucut kepada tema kita hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus membebaskan kita dari ketakutan dan memberdayakan kita untuk bisa maju. Ada 10 detik bagi saudara renungkan apa ketakutan paling besar dalam hidupmu. Apa ketakutan? Apa yang paling saudara takut? Apakah saudara takut mati? Apakah saudara takut nanti kalau saudara mati dan anak-anak masih kecil? Apakah saudara takut kalau nanti tidak dihargai? Apakah saudara takut kalau minta maaf duluan? Apa saudara takut? Harusnya kuasa kebangkitan Kristus hari ini, dalam perayaan ini, membebaskan saya dan saudara. Wih, saya kepo semangat ini. Mulailah sekarang. Kenapa? Saya catat beberapa hal dari teks ini untuk mulai. 1. Kuasa kebangkitan Kristus itu harusnya telah membebaskan kita semua dari pertanyaan bertahun-tahun bagi banyak orang, yaitu mati ais itu mau pimana. Mati mau pimana itu pertanyaan banyak orang dan bertahun-tahun. Kenapa belum mau mati? 2 jawaban. 1, anak dong masih kecil. Apalagi di pembapa model begitu. Itu pertama. Tapi yang kedua, dia takut mati ini kan tidak tahu mau pi mana. Pi sorga bae. Makol pi. Tapi mau menghindar sampai mana? Hari ini ketakutan itu lenyap karena Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus sudah bangkit, surga itu ada bagimu. Tidak usah takut. Karena itu dengan berapi-api dan pasti sekali, semangat sekali saya bilang, saya yakin pasti masuk surga. Karena saya masuk surga bukan karena saya orang baik. Saya mati masuk surga karena Yesus itu telah mati bangkit bagi saya. Kebaikan yang saya buat ini hanya sebuah ungkapan syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan yang terlalu besar. Tidak bisa. Malu kalau kita bandingkan ini pengorbanan kita dengan pengorbanan Kristus. Terlalu besar. Saya ingin ingatkan kepada saudara. Itulah sebuah kepastian. Sebuah kepastian mati masuk surga. Saudara tidak usah bikin rupa-rupa apapun kepada siapa yang mati. Tidak usah bikin apa-apa. Nanti mati masuk surga kalau percaya Kristus. Itu luar biasa, saudara. Berita Paskah ini, semua orang ada dengar. Semua orang lihat. Semua orang tahu. Tapi khusus bagi mereka yang mengimani hal ini peristiwa paling besar dalam hidupnya. Mati masuk surga. Karena mati masuk surga itulah kita ingin berekspresi, membangun hubungan yang baik, bergereja dengan baik, melakukan tugas tanggung jawab kita setiap hari dengan baik. Tanda kita bersyukur karena Yesus menunjukkan jalan itu.
Ini jawaban atas pertanyaan kasih yang besar. Tuhan, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Dan Yesus bilang, surga. Pertanyaan itu dijawab dengan satu kata, surga. Kita masuk surga bukan karena kita, tapi karena kepastian di dalam Kristus. Tidak ada lagi yang abu-abu. Berapa tahun jadi orang Kristen? Sulama. Yakin masuk surga? Tahulah ini. Wah, itu susah itu. Jangan tahu. Masuk. Keluar. Jangan berdiri di situ. Ya itu. Sikap percaya kepada Tuhan. Itu satu. Kedua saudara, kebangkitan Kristus itu saudara haruslah telah membebaskan kita dari sebuah ketakutan pemberitaan Injil. Kami giat untuk melatih untuk orang-orang mengabarkan Injil. Tapi susah sekali kita ajak orang untuk kasih tahu orang bilang, susah itu Orang takut karena belum mulai, dia mulai bertanya kira-kira mulai dari mana. Omong ke orang tersinggung, nanti orang pikir terlalu rohani. Itu ketakutan itu mengunci pintu kuat-kuat untuk kita tidak berani melakukan sesuatu. Padahal kalau saudara baca teks tadi, pesan yang paling kuat ialah pergi dan beritakan. Beritakanlah tentang Injil kebangkitan itu. Beritakanlah kepada semua orang. Pertanyaan bagi kita, hei orang-orang percaya yang hari ini bergereja di sini, apa yang kamu beritakan pada dunia? Perayaan-perayaan Paskah kita, perayaan-perayaan Natal kita, pemberitaannya kabur-kabur. Kita berpesta dalam kemeriahan dengan kekaburan pesan. 24 malam itu orang-orang kan kepingin duduk doa sama-sama toh. Mama dong mau kepingin dan papa duduk dan anak-anak berdoa. Padahal anak-anak tidak kepingin duduk dan dong. Anak-anak ada kepingin ketemu dia pun teman di sebelah. Lu punyong bukan kawan. Kawan saya tapi sedikit mesra. Terus kita keluar di sana hanya naik itu motor. Ngeng. Saya berkhotbah di Kuanino pada tanggal 25 Desember. Saya belum berkhotbah ini majelis pembimbing Bapak. Tadi malam betul di Kuanino tidak bisa tidur. Kenapa? Ini orang dong gas motor. Polisi sampai tembak sana. Tetap. Ini mau ke salah siapa? Bapak lo ya salah. Kenapa kita yang salah? Kok Bapak lo yang beli motor nah? Coba kalau Bapak dong tidak kasih motor, hanya kasih dong kayu saja, mau sampai pagi, tidak akan, mau sampai pagi. Bapak pendeta kita kan sayang kita pu anak donto. Anak-anak, kamu tahu kok tidak? Orang tua sayang kamu, makanya dong beli gas kamu motor, itu juga utang. Kamu pu HP semua tuh utang. Tapi kasihan orang tua telepon dong kas mati HP. Kayak apa kok? Tidak bisa itu saudara. Berikanlah pesan. Apa pesan yang kita mau sampaikan kalau itu hanya sekedar gas-gas motor? Besok kita akan ada dalam perayaan. Kita akan pawe. Peserta itu rata-rata 25.000 orang yang ikut pawe, belum tambah penonton yang hadir. Pesan apa yang kita mau sampaikan pada dunia ini? Pesan apa? Saudara harus menjelaskan dengan ringan, dengan polos. Jangan terlalu mau beritakan Injil sama kayak pendeta Yandi, tidak bisa. Masing-masing di puncara, beritakanlah sendiri. Polos. Orang polos itu baik. Dia omong keluar sah dengan tanpa ragu-ragu. Peresmian Sentul International Convention Center. Kami ada di sana. Dengan beberapa pendeta. Kami pergi. Ada seorang teman pendeta. Saya tidak sebut nama. Kami transit di Surabaya.
Terus ada pengumuman untuk penumpang lanjutan supaya pergi ke cek itu tiket itu, jangan bawa barang bagasi Anda karena kita akan melanjutkan penerbangan dengan pesawat yang sama. Terus sebab itu korek beta. Itu dia maksud apa? Saya bilang bapak bawa bapak pun tiket kok dong cek kami itu, situ tidak usah bawa imbaran dong karena kita lanjut dengan pesawat yang sama. Habis. Sekarang kami mau turun, pramugari sudah duluan di situ bilang, terima kasih. Saya ikut Pak. Pas sampai dia, pramugari bilang, terima kasih. Dia bilang, tidak. Kami tidak turun di sini. Kami nanti turun di Jakarta. Kok pakaian dong masih ada di situ. Sangat polos, saudara. Pemirsa, kepolosan itu berani mengeluarkan apapun tanpa rasa takut. Amin. Temukan kepolosan diri untuk memberitakan Injil dengan logat timur yang sangat kental. Dia bilang kepada itu pramugari, tidak, kami tidak turun di sini. Kami nanti turun di Jakarta. Kok pakaian dong masih ada di sini? Tidak usah jadi orang lain. Berani kok, berani. Masih takut beritakan Injil. Temukanlah kepolosan dirimu dan katakanlah minimal kepada suamimu, minimal kepada istrimu, minimal kepada mertuamu. Mami, Tuhan Yesus mati bagi kita supaya kita masuk surga. Cuma itu bilang, lu doa kau mati. Ada risiko. Tapi katakanlah dengan polos. Saya ragu kalau saudara ketakutan, menjadi abu-abu sekali. Hari ini temukan kepolosan dan bicara. Kami mau transit di Surabaya, pesawat pas. Kalau saudara mau ke Niki-Niki, jalan sampai di Nusa itu kan ada dia bergelombang sih. Dan kalau kendaraan lari agak kencang itu sepertinya kita gitu sama ke pesawat apa itu. Oke itu tuh. Pas kita mau turun di Surabaya kok pesawat pun begini, bab tua bilang, "Ai! Ke di Nusa." Satu pesawat itu dengar, tapi dia biasa saja. Kan dia mengungkapkan sesuatu yang apa adanya. Ke di mana? Ke di Nusa. Saya yakin orang Surabaya tidak tahu Nusa di mana toh. Orang Jakarta juga tidak tahu toh. Samuel tidak tahu Nusa toh, Samuel. Itu tanya kepada dia tahu. Jujur, saya sebut nama. Saudara, pesannya ini temukanlah kepolosan dalam dirimu. Kita nih kadang-kadang terlalu abu-abu, terlalu bikin-bikin itu diri menjadi babunga-babunga dan lupa dia intisari. Temukanlah, sampaikanlah. Sudah ada 4 sini kita menyanyi. Sini Kak Edwin yang main, kita menyanyi setelah video. Kita mau bersuka cita. Sukacita itu membebaskan kita dari rasa takut, menyampaikan. Bisa lama tema Ma'ana masuk surga. Ini 1 2 tantai yang sempit. Tapi harus mulai. Kasih hilang itu ketakutan. Ketiga, di mana yang baru? Saudara, kebangkitan Kristus haruslah sudah membebaskan kita dari noda dan dosa di masa lalu. Pergi dan katakanlah kepada Petrus. Dia bilang pergi dan katakan kepada semua murid, tapi juga kepada siapa? Petrus. Petrus itu muridku tidak. Nah kenapa sumurid Petrus lagi? Karena ada sebuah pengalaman masa lalu bersama Petrus. Yesus tahu kalau Petrus akan terhakimi sekali. Karena di ujung dari kematian Yesus itu Petrus menyangkali Yesus. Tapi Yesus tidak mau itu. Ada pengalaman masa lalu yang buruk, tapi sudahlah di situ. Kasih ini lebih besar dari pengalaman buruk di masa lalu. Sudahlah.
punya keberanian untuk stop sudah. Berhenti sudah. Kesalahan masa lalu apa yang tidak bisa diampuni? Apa? Kita semua punya masa lalu kok. Masa lalu itu bukan yang tahun 1970. Yang tadi malam. Yang ada. Itu tuh, masa lalu tuh. Sudahlah, ambil keberanian. Kristus sudah bangkit. Yesus tidak mau hitung. Yesus tidak mau hitung, bukan Yesus tidak tahu. Yesus tidak mau hitung pengalaman masa lalu yang buruk dengan Petrus. Sudahlah. Kasih ini besar. Tujuan inilah saya datang ke dunia. Kebangkitan Kristus melenyapkan saya dan saudara punya ketakutan itu. Dari ketakutan tidak mampu melepaskan masa lalu. Kadang-kadang bukan kita masa lalu. Orang lain pun masa lalu juga kita ikut di batas ibu di situ. Berhenti sudah. Masa lalu tidak bisa dirubah, saudara. Tidak bisa. Masa depan ini mau kita rancang dalam nama Tuhan. Amin. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa lalu tidak boleh menggagalkan semuanya. Mari kita jalan menuju masa depan. Kan kita tidak hidup untuk masa lalu. Kita lagi mau hidup kepada masa depan. Siapakah di antara kita yang tanpa masa lalu yang buruk? Hidup ini pilihan toh? Kita memilih mau tetap di dalam duka atau mau keluar dari duka. Hidup ini kita memilih kalau putus cinta mau move on atau semua kita pilih. Kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan kita dari itu. Saya ingin hari ini kita berdoa. Tuhan, saya tidak mau takut lagi untuk meninggalkan masa lalu. Bahkan orang lain pun masa lalu. Karena kita semua punya masa lalu. Buruk. Kita mungkin tutup-tutupi di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia. Tapi di Tuhan kita tidak bisa tutup. Dalam kaitan dengan itu bagian yang keempat ialah harusnya kebangkitan Kristus melenyapkan kita dari ketakutan. Untuk apa? Ketakutan untuk mengampuni. Kadang-kadang kita tidak mampu mengampuni hanya karena takut. Mengampuni. Bukan saya yang salah. Kenapa saya harus mengampuni? Harusnya dia yang salah, dia yang ampuni. Masa saya yang salah, saya ampuni? Sakit. Bukan saja di sini, di semua. Tapi kalau memahami kebangkitan Kristus yang dahsyat itu, ketakutan itu tiada. Kas turun diri sedikit. Saya salah. Saya minta maaf. Tapi temukan dulu ketulusan, kepolosan, baru begitu. Kalau tidak semua munafik. Kasih turun baik-baik. Kita mau mengampuni. Kristus telah membebaskan kita. Mari kita berdoa supaya kita aman toh. Saya masih disabu. Satu nenek ini koster di gereja Tanah Jawa. Dia pun anak yang koster, tapi dia pun anak pacaran, dia pun mama yang urus gereja. Pas ada orang mati, saya telepon bilang, lu siap papa pun toga dulu, kita pi mau kubur orang mati. Dia suruh dia pun mama. Nah dia pun mama tidak pernah naik motor. Karena jemaat tunggu, saya lari dari motor cepat-cepat dari Seba, datang ambil motor, mam tua naik, kami gas, jalan. Karena saya terburu-buru saudara, jalan ke kecamatan itu kan jalan baru, baru pengerasan. Jadi dia kalau kita gas cepat tuh motor begini-begini. Ternyata karena motor begini, mam tua pegang saya pun toga, dia jaga betul-betul, dia lupa pegang. Jadi dia mulai terputar pelan-pelan. Sampai kami dua subaku sandar di atas motor itu. Tiba-tiba dia bilang begini, Bapak berhenti. Saya marah dia karena ini buru-buru. Saya bilang, kenapa? Bapak saya suka. Kenapa lu tidak injak di sini? Dia bilang, kok saya lupa. Tapi kami dua subah sandar.
Saya bercerita dengan nenek itu dengan kuat dan saya kasih tahu dia, nenek, cerita ini saya akan bawa kemana-mana ya nenek. Tanda sebuah keberanian untuk bilang sudah, saya memang tidak. Tapi ini kan masalah mati hidup nah. Baru saya dulu tuh kalau gas motor, anaknya yang nih. Itu nenek duduk begini. Keberanian itu penting, karena itu berurusan dengan mati hidup. Jangan memilih mati di dalam dosa. Kalau ternyata kita punya keberanian untuk melakukan itu. Yang paling disesali oleh Petrus ialah dia tidak berani melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dia lakukan. Saja kita bangkitkan keberanian kita untuk memulai hari ini. Saudara berdoa diam-diam kepada Tuhan dan lihatlah kepada siapa yang ingin saudara katakan itu. Itu aman itu. Dunia jadi indah. Pesan kita pada dunia ini sampai. Apa makna pesta Paskahmu hari ini? Ada makna karena saya mengampuni suami saya. Ada makna karena saya mengampuni istri saya. Ada makna karena saya mengampuni mertua saya. Ada makna karena saya berani menerima kembali sesuatu. Ada makna. Harus bawa makna. Kalau ini tidak ada makna, untuk apa? Perayaan tanpa makna. Harusnya saudara, ini menjadi pesta sukacita kita. Kita menikmatinya. Mengabarkannya kepada dunia dan menikmati pengampunan itu karena kita juga mengampuni. Petrus ketika Yesus ketemu dengan dia lompat masuk di dalam air. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan tidak. Mari. Tuhan pun kasih begitu besar. Kita lagi belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus supaya harga makin menjadi sama dengan Yesus. Saudara mungkin merasa tidak adil mungkin di sini. Mari bebaskan diri. Beritakan firman. Duduk beritakan firman. Jangan beritakan orang lain. Omong firman, bukan omong orang. Omong firman. Omong firman. Jangan omong orang. Itu punya makna. Bermakna sekali. Kita makin jauh ke bawah. Kristus makin di atas. Dan itu pengakuan kita. Orang-orang dan dunia ini akan melihat sungguh betul. Jika tadi ini apa? Nats pembimbing. Pertama Korintus pasal 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu. Tapi dia tambah satu. Ini tambah ini menakutkan. Saya masih lihat saya pemuka. Belum lihat tulisan. Saudara lihat itu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Itu penting. Mau bertahan apa? Di Golgota salib ada 3. Pasca Kristus salib tinggal 2. Satu salib juru selamat yang tidak boleh dirampas kemuliaannya. Satu salib seorang petobat yang dia tahu dia berdosa. Tapi dengan rendah hati dia bilang, Tuhan, ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Salib yang ketiga yang sudah berdosa juga lebih memilih mati itu salib di Bukit Tengkorak. Di gereja tidak boleh ada itu salib. Tuhan memberkati kita.